Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu itu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tersambat yang belum pernah ditumpangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tersambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, sedikit penjelasan tentang bacaan yang hari ini kita dengar dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Berbicara tentang bagaimana Yesus dari Bukit Zaitun jalan masuk ke Yerusalem. Kalau Bukit Zaitun dengan Yerusalem itu tidak terlalu jauh. Kalau kita lihat itu seperti yang sekarang ini kita di gua ini. Kalau Bukit Zaitun mungkin kita naik sampai di atas dulu baru itu. Dari situ baru turun lagi ke bawah, kita naik ke Pela itu. Karena jadi dari Bukit Zaitun itu kita turun, itu kita menemukan yang ini Taman Getsemani. Nah di samping Taman Getsemani itulah dua murid itu menemukan keledai itu. Ada satu kampung kecil di situ. Kalau kita pergi itu mereka buat patung besar itu, keledai itu masih ada di situ. Mereka buat itu bahwa tempat itulah. Di situ Yesus menyuruh dua muridnya untuk mengambil itu. Sesudah itu mereka bawa lagi keledai itu naik ke atas ini gunung itu, Bukit Zaitun itu. Sudah itu Yesus mulai tumpah. Sesudah itu baru mereka turun dari situ, dan di situ daun-daun yang banyak di sana itu daun zaitun. Pasak daun zaitun itu untuk kamperkan di jalan supaya itu mereka berteriak Hosana, Hosana. Karena Yesus masuk ke kota Yerusalem itu sebagai raja. Mereka berseru itu. Sehingga untuk situasi kita sini sangat cocok kita. Dari sini kita turun, baru kita naik lagi ke Yerusalem. Di sana baru kita merayakan perayaan Ekaristi. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita berjalan bersama Yesus. Kita berjalan bukan hanya berjalan dan teriak saja, tetapi kita harus mengingat
apa yang dia buat terhadap kita. Kenapa dia harus datang ke dunia ini dan rela mati untuk kita. Itu yang kita refleksikan. Refleksikan hidup kita. Apa yang kita bisa tiru dari Yesus? Bahwa berkorban untuk orang lain. Kita bukan hanya mau cari kedudukan. Tidak. Yesus ini sebagai raja atas segala raja, tetapi dia berani turun untuk melayani orang. Bahkan rela mati dan mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk menerima panggilan Allah bahwa dia harus menderita di atas kayu salib. Jadi kita yang sekarang ini pergi naik ke atas kepela itu bahwa kita menerima satu panggilan. Kira-kira Allah panggil saya untuk apa? Mau buat rusak kepela? Atau mau buat baik kepela? Mau berdamai dengan yang lain? Atau kita mau bermusuhan? Ini yang panggilan untuk kita. Tetapi bahwa Allah memanggil kita untuk hidup berdamai dengan orang lain. Allah memanggil kita untuk berbuat baik terhadap orang lain. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita berjalan bersama Kristus bukan hanya pada saat-saat yang baik saja, pada saat-saat yang senang saja, tetapi juga kita harus berjalan bersama Kristus di saat-saat yang susah, di saat-saat di mana kita harus memikul salib. Inilah panggilan untuk kita. Jadi kita harus berani untuk mengatakan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap mengikuti Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah peristiwa yang agung untuk kita. Jadi kita berjalan ini bukan untuk saling lihat, ini cantik, ini ganteng. Tetapi kita mau melihat, kenapa Yesus rela mati untuk saya. Ini yang kita refleksikan. Sehingga lagu-lagu kita itu menghantar kita untuk merefleksikan perjalanan rohani ini.